Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahlatul Mar'ah Siregar dari PAI 7 kelompok 12. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan undian berhadiah dalam Islam. Jadi, undian berhadiah ini dalam Islam adalah di mana adanya suatu kegiatan yang diberikan kepada pemenang melalui pengacakan. Undian berhadiah diperbolehkan, dihalalkan jika tidak mengandung unsur judi, riba, penipuan, atau hadiah yang diberikan adalah halal. Jika salah satu dari unsur tersebut ada, undian berhadiah dianggap haram. Jadi, undian berhadiah adalah metode untuk menentukan pemenang dari sejumlah peserta yang terpilih. Dalam konteks Islam, undian berhadiah bisa berupa lotre, kupon berhadiah, atau bentuk-bentuk lainnya. Undian berhadiah dalam Islam tergantung pada bagaimana undian tersebut diselenggarakan. Undian yang diperbolehkan biasanya yaitu tidak mengandung unsur judi. Yaitu judi sudah sama kita ketahui, yaitu setiap bentuk atau permainan atau aktivitas di mana seseorang mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Biasanya melibatkan taruhan uang atau barang berharga. Yang kedua, tidak mengandung riba. Riba adalah sama-sama kita ketahui tambahan yang diberikan atau diterima dalam transaksi pinjaman atau perdagangan yang dilarang dalam Islam. Undian berhadiah harus bebas dari unsur riba. Yang ketiga, transaksi yang jelas dan tidak mengandung penipuan. Setiap transaksi dan undian harus transparan dan adil. Peserta harus diberikan informasi yang jelas tentang cara kerja undian, hadiah yang ditawarkan, dan peluang untuk menang. Tidak boleh ada kecurangan atau penipuan dalam penyelenggaraan undian. Jadi, yang terakhir adalah hadiah yang halal. Hadiah yang diberikan dalam undian haruslah sesuatu yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, hadiah tidak boleh berupa alkohol, atau babi, atau barang-barang haram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Divasa Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis undian berhadiah. Nah, undian bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu undian tanpa syarat. Nah, adapun bentuk dan contohnya yaitu di pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar, pameran, dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Nah, kadang dibagikan kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Nah, hukumnya bentuk undian yang seperti ini adalah boleh karena asal dalam suatu muamalah adalah boleh dan halal. Juga tidak terlihat dalam bentuk undian ini hal-hal yang terlarang berupa kezoliman, riba, gharar, penipuan, dan selainnya. Adapun yang kedua yaitu undian dengan syarat membeli barang. Bentuknya seperti undian yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Nah, penyelenggara undian tersebut contohnya pada sebagian supermarket telah diletakkan berbagai hadiah seperti kulkas, radio, sepeda, dan lain-lainnya. Nah, siapa yang membeli barang tertentu atau telah mencapai jumlah tertentu dalam pembelian, maka ia akan mendapatkan kupon untuk ikut undian. Nah, contoh lain, sebagian perusahaan telah menyiapkan hadiah yang menarik seperti mobil, HP, tiket, biaya ibadah haji atau umroh, dan selainnya. Nah, bagi siapa yang membeli darinya suatu produk yang terdapat kupon atau kartu undian, itu dimaksudkan pada kotak-kotak yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut di berbagai cabang atau relasinya. Nah, hukumnya undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama yaitu hukumnya harus dirinci. Nah, kalau ia membeli barang dengan maksud untuk ikut undian, maka ia tergolong ke dalam maisir atau qimar yang diharamkan dalam bentuk syariat.
karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Nah, sedang dalam undian tersebut ada dua kemungkinan. Mungkin ia beruntung dan mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut maisir atau qimar. Adapun kalau maksud utamanya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut, setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian, maka ini tidak terlarang karena dalam muamalah hukumnya boleh dan halal, sebab tidak berbentuk maisir maupun qimar. Adapun bagian yang ketiga yaitu undian dengan mengeluarkan biaya. Nah, yaitu undian yang bisa diikut tiap-tiap orang yang membayar atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian. Contohnya, seseorang ikut undian dengan mengirim SMS ke layanan telekomunikasi tertentu, baik dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan. Contoh lain seperti pada sebagian tutup minuman tertera nomor yang bisa dikirim ke layanan tertentu dengan menggunakan SMS kemudian diundi untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Nah, apakah biaya SMS-nya dengan harga biasa maupun tertentu? Maka ini semua hukumnya adalah haram dan tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena mengeluarkan biaya untuk suatu yang muamalah yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu termasuk qimar atau maisir. Selanjutnya yaitu materi tentang aktivitas undian berhadiah. Nah, undian berhadiah ini dalam aktivitasnya melibatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu penyelenggara. Nah, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Yang kedua yaitu para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah. Kegiatan pihak penyelenggara adalah yang pertama yaitu mengedarkan kupon atau menjual kupon. Salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat dihitungnya dana yang diperoleh dari para penyumbang. Yang kedua yaitu membagi-bagi hadiah sesuai dengan ketentuan. Nah, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh. Yang ketiga yaitu menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang undian yang haram dan tidak haram. Pertama, saya akan menjelaskan tentang undian yang haram. Dalam Islam, perjudian dapat melibatkan ketidakadilan antara individu dengan masyarakat. Oleh karena itu, undian yang haram yaitu undian seperti perjudian yang melibatkan hubungan antara individu dengan masyarakat akan hancur karena tidak ada keadilan di dalamnya. Yang kedua ialah undian yang tidak haram. Undian yang tidak haram ialah undian yang tidak melibatkan unsur perjudian dan taruhan. Undian ini biasanya diselenggarakan dengan bentuk promosi atau penghargaan, tanpa meminta peserta untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sebuah hadiah. Dalam undian yang tidak haram, biasanya peserta dapat mengikuti undian yang tidak melanggar prinsip Islam. Misalnya, peserta dapat mengisi formulir atau menjawab pertanyaan untuk mengikuti undian tersebut. Selain itu, undian ini harus adil dan tidak ada yang merugikan antara individu dengan yang lainnya.